mendampingi kita baik di dunia maupun di akhirat. Asik. Jodoh itu pasangan. Orang yang menemani kita, partner hidup. Menurutku jodoh itu dia yang bisa menerima kekurangan dan mau untuk diajak hidup bersama dalam susah maupun senang. Yang bertolak belakang denganku tapi yang positif. Enggak, misalnya sekarang aku kayak pecicalan, nah jodohku kalau bisa yang kalem. Gitu. Positif ya tapi guys. Yang sefrekuensi, sama-sama klik. Pengennya dapet yang nerima ya, tentunya yang nerima bukan hanya aku tapi juga keluarga. Terus juga pengennya itu yang taat sama Allah, berbakti kepada orang tuanya. Yang soleh, hidup, bernyawa, manusia, baik, bertanggung jawab, dan berharta. Dua-duanya. Menunggu. Capek aku kalau menjemput. Aku udah pernah menjemput, nggak berhasil. Dua-duanya. Menjemput. Kelamaan nanti ketuaan. Kalau ganteng sih nggak terlalu ya. Yang penting itu dia bekerja. Install aplikasi Tinder atau Tanpan? Nggak tahu sih itu amalan apa enggak. Iya, pokok memperbaiki diri aja. Nggak ada. Menjemput, tim menjemput jodoh. Karena kalau menunggu aja berarti kita kan nggak effort ya, nggak usaha untuk menemukan seseorang yang tepat. Bisa jadi. Iya. Karena jodohku belum ketemu, aku nggak tahu sih dia itu cerminanku atau bukan nantinya. Tapi sejauh ini orang-orang yang aku kenal nggak sama kayak aku. Ya makanya nggak jodoh itu ya. Cermin itu bisa sih, setuju. Cuman cermin itu bisa saja sama dengan kita, tapi juga bisa. Jadi kayak bisa saja kan cermin. Jadi bisa sesuai dengan diri kita, tapi juga bisa dari arah sebaliknya diri kita. Nggak setuju. Nggak ada hubungannya jodoh sama pendidikan. Orang kan sekolah biar pintar, bukan? Enggak. Sekolah tinggi malah mudah kok dapet jodohnya. Nggak masalah. Enggak lah. Itu mah jodohnya aja yang ini minder. Salah dia minder. Enggak juga, enggak. Karena kalau kita sekolah tinggi, otomatis nanti kan kita Allah juga menyiapkan gitu. Jodohnya kita itu juga istilahnya derajatnya itu sama. Kalau dulu aku pernah membaca orang yang sulit mendapatkan jodoh itu karena dia belum siap. Istilahnya kayak dosanya masih banyak atau mungkin dia juga masih kayak apa ya, belum siapnya itu dalam perihal menerima seseorang kayak gitu. Terlalu menutup diri. Aku kemarin lihat di TikTok sih, katanya ini kurang gatel. Kurang gatel. Jadi kamu harus lebih gatel kalau ingin dapet jodoh. Kalau menurutku ya itu karena ada dua faktor sih. Bukan faktor sih, tapi ada dua antara ujian sama karena memang itu kita memang sama Allah disuruh untuk memperbaiki diri. Ya udah bubar aja, ngapain diperjuangkan. Pengalaman soalnya. Ngikut orang tua aja. Tapi kayaknya kalaupun kejadian ya mundur sih kayaknya. Lihat itunya dulu. Lihat calonnya dulu, apakah calonnya itu pantas gitu dipertahankan. Misalkan calonnya itu pantas dipertahankan dalam segi agama, dia soleh atau solehah, dia baik, pokoknya pantas lah dipertahankan. Yaitu kita ini aja nasihati orang tua, bukan nasihati sih, istilahnya kayak apa ya, ngelobi bahasanya, memberi pengertian kepada orang tua kalau calonnya itu kayak gini. Tapi kalau ternyata calonnya memang nggak bisa,
dipertahankan, maksudnya nggak pantas buat dipertahankan, jadi ya udah kita ikut orang tua. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sahabat-sahabat beriman, ini ada pertanyaan menarik nih. Ini di Islam itu tentang jodoh gimana sih gitu ya? Jodoh di Islam itu dikatakan jodoh itu di pernikahan ya. Jadi kalau istilah sekarang misalnya pacaran atau apa itu bukan Islam. Islam itu malah memberikan jalan yang terbaik, yaitu dengan cara nikah. Dimulai dari ta'aruf dulu, nikah, yaitu jodoh. Nah, apakah yang dikatakan jodoh? Ya jelas kalau kita merujuk surat Ar-Rum ya, ayat 21 yang sering-sering kita lihat di undangan-undangan, wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah kan. Nah, di dalam Islam kalau kita merujuk itu, jadi jodoh itu sudah ada. Ya Allah itu sudah menciptakan berpasang-pasangan. Cuma kadang teman-teman itu semua orang itu galau terhadap jodohnya. Ketakutan sehingga dia tidak menemukan jodoh atau tersugesti bahwa saya kelihatannya tidak punya jodoh. Padahal sebenarnya dia punya jodoh. Asalkan dia mengikuti tata caranya model Islam itu enak. Coba gini caranya. Coba tanya mungkin ke ibu bapak kita itu, jarang itu yang pacaran, dijodohkan, namanya jodoh. Allah pertemukan mereka lewat. Jadi bohong itu katanya harus kita mengenal dulu lama terus baru kita nikah. Enggak, buktinya cerai juga banyak gitu. Nah, jodoh di Islam ya ketika akdun nikah diucapkan itu jodoh. Jadi teman-teman itu harus pahami. Kalau memang belum siap nikah yang cowok, Anda harus produktif. Banyakkan kegiatan yang produktif ya. Terutama di Islam kan diatur kalau kamu mampu ba'ata ya falyatazawwaj, maka nikahlah ya ma'asyarus sahabat kan gitu, man istata'a minkumul ba'ata falyatazawwaj. Wahai pemuda, apabila engkau sudah mampu biaya di sini kalau diartikan itu ketika mau menikah dan biaya untuk nikah aja itu dikatakan biaya cukup ya, maka Allah bukakan gitu. Iyakunu fuqara yughniyahumullahu min fadli ya. Itu awalnya angkil ayam minkum waswahina min ibadikum. Jadi nikahkanlah orang di antara kalian itu yang soleh, yang sendirian ya, yang jomblo ya. Apabila kedua pasangan ini miskin atau fakir atau apa terserah, nah Allah akan mengayakannya. Berapa banyak bisa teman-teman cari, mana ada orang jomblo high class yang sudah punya rumah, punya mobil, terus baru nikah. Yang ada setelah nikah kan, coba. Nah, ini nanti setelah nikah baru punya mobil, ya, punya anak. Kaya kan, dulu belum nikah nggak punya anak kan, gimana? Mau anaknya siapa diambil? Nggak ada. Nah, itu dikatakan jodoh adalah dalam Islam kalau sudah akdun nikah. Nah, sebisa mungkin bukan hanya kita yang nyari, orang tua ini wajib juga nyarikan jodoh anaknya. Yang perempuan wajib juga menawarkan, yang laki-laki juga wajib menawarkan. Anunya ya, keluarganya ya. Kalau di dalam Islam, ya itu tadi bisa ta'aruf. Kalau laki-laki, misalnya kita lihat ada yang suka tanya, bukan malah pacaran atau backstreet atau lewat minta nomor WA, tidak begitu. Kesuwen, ya. Kalau dalam bahasa Jawa kesuwen, lama. Kalau senang, hajar, datangin ke keluarganya, datangin orang tuanya, tanya, oh yatim piatu tat, ya datangin pamannya, tidak punya juga pokoknya siapapun yang terdekat datangin dia, walinya terutama. Bapak, Ibu, saya atas nama ini Fulan bin Fulan dengan kerendahan hati minta apa untuk melamar. Itu malah gentleman itu. Dan orang tua ini bagi orang tua, ini kalau misalnya tidak setuju di anak itu harus jelas dasarnya. Kalau tidak urusan syar'i, ya, tidak urusan akidah, kalau hanya urusan misalnya hanya ekonomi atau apa, itu janganlah dipersulit anaknya. Anu kere tat, nah misalnya miskin 7 turunan, nanti anakku dinikah dia miskin, janganlah, didoakan. Tapi kalau akhlaknya baik, kalau akhlaknya buruk misalnya, memang siapa sih, bahkan perampok pun ini istri yang solehah gitu. Kalau cakep, ganteng, cantik relatif,
tapi akhlak yang baik itu yang pertama dicari. Jadi teman-teman, jodoh ini kan salah satu rahasia Allah Subhanahu wa taala. Jodoh, matian, ya, rezeki, apalagi itu. Banyak, pokoknya itu bentuk rahasia. Ketika ini rahasia, tentunya teman-teman semua harus mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, minta sama Allah gitu. Bukan kiri kanan kiri, ikhtiarnya iya jelas, tapi lebih banyak kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu insya Allah cepat dibalasnya. Terus jangan overthinking lah bahasa sekarang itu. Dan nanti kalau gini nanti ini, banyak ketakutan yang ada di teman-teman semua, itulah yang menjadikan dia tidak mau nikah, itu yang menjadikan dia jauh dari jodoh. Bagi yang perempuan, jangan juga berdiam diri, bisa juga meminta untuk dicarikan jodoh gitu. Insya Allah bisa, gampang sebenarnya itu. Nikahnya sih gampang ya, mempertahankan pernikahan itu yang butuh perjuangan, saya kira itu ya. Kayak seperti itu, jodoh itu di tangan Allah Subhanahu wa taala, maka mintalah ke Allah Subhanahu wa taala lewat jalan yang sudah diberikan. Jalannya apa? Wasta'inu bis-sabri was-shalah, minta tolonglah Allah dengan cara sabar dan salat adalah salat istiqamah. Maka cari jodohnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.